Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Akmeks, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar kulit dan kelamin, khususnya erythema multiforme, pemphigus vulgaris, dan jenis-jenis penyakit pigmen kulit. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang diharapkan dari teman Akmeks, yaitu teman Akmeks mampu mengetahui definisi, gejala dan tanda, hingga terapi dari erythema multiforme, pemphigus vulgaris, dan jenis-jenis penyakit pigmen kulit. Nah, ini bahasan kita hari ini ya, yaitu erythema multiforme, pemphigus vulgaris, dan juga beberapa gangguan pigmen atau hiperpigmentasi dari kulit. Ada melasma, lentigo, freckles, hiperpigmentasi pasca inflamasi, dan juga nevus. Oke, kita ke bahasan pertama dulu, yaitu erythema multiforme. Erythema multiforme itu adalah erupsi yang mendadak dan juga dia rekuren pada kulit dan kadang-kadang pada mukosa dengan gambaran yang bermacam-macam spektrumnya. Nah, gejalanya itu ada beberapa. Ada yang tipe makula erythema, ada yang tipe vesikobulosa. Untuk yang tipe makula erythema, dia sifatnya mendadak. Kemudian dia juga simetris. Predileksinya biasanya di punggung tangan, telapak tangan, ekstensor ekstremitas, dan juga mukosa. Gejala khasnya itu dia bentuk iris gitu. Untuk tipe vesikobulosa, dia bentuknya makula, papula, urtika yang kemudian timbul lesi vesikobulosa di bagian tengah. Tata laksananya apa? Kita berikan yang sesuai dengan simptomatiknya dan juga berikan kortikosteroid oral. Oke, selanjutnya ada pemphigus vulgaris. Ini adalah penyakit yang berasal dari autoimun sehingga dia akan terbentuk antibodi atau imunoglobulin. Manifestasi klinisnya biasanya dia ada bula atau vesikel di bagian kulit atau mukosa. Dia berasal dari lapisan suprabasal epidermis dan disebabkan oleh proses akantolisis. Nah, patofisiologinya dia ada imunoglobulin yang menyerang sel keratinosit. Oke, kita ke tabel di samping ini ya. Nah, ini ada perbedaan antara pemphigus vulgaris dan bula pemphigoid. Nah, ini sangat mirip sebenarnya, tapi dia berbeda bentuknya. Bedanya apa? Dari gambar aja nih agak kelihatan ya nih bentuk bulanya. Nah, untuk pemphigus vulgaris biasanya dia pada orang yang lebih muda. Sedangkan pada bula pemphigoid, dia pada usia yang lebih tua. Kemudian ada keterlibatan mukosa pada pemphigus vulgaris, sedangkan pada bula pemphigoid tidak ada keterlibatan mukosa atau dia jarang kalaupun ada. Nah, pada pemphigus vulgaris dia disebabkan oleh autoantibodi desmoglein yang ketiga. Sedangkan pada bula pemphigoid dia autoantibodinya dari hemdesmosom. Nah, lokasinya biasanya intraepidermal pada pemphigus vulgaris, subepidermal atau lebih dalam pada bulos pemphigoid. Nah, perbedaan yang paling gampang itu biasanya adalah bulanya dia mudah ruptur atau flaksit pada pemphigus vulgaris, sehingga jika dilakukan Nikolsky sign dia akan positif. Nikolsky sign itu apa sih sebenarnya? Nah, Nikolsky sign itu dia adalah salah satu pemeriksaan ketika kita tuh menggosokkan tangan dari daerah normal hingga ke lesi. Nah, jika dia positif, pada saat kita melakukan Nikolsky sign, maka bulanya akan ruptur atau akan pecah. Nah, itu tanda dari Nikolsky sign positif. Sebaliknya, pada bulos pemphigoid, sifat blister atau bulanya dia tegang dan juga kuat. Sehingga ketika dilakukan Nikolsky sign, dia akan negatif alias dia tidak ruptur. Ketika tangan kita digosokkan ke bagian lesi, dia kuat, dia nggak gampang pecah. Nah, prognosisnya lebih buruk pada pemphigus vulgaris. Jadi yang Nikolsky sign-nya positif dan lesinya mudah ruptur itu prognosisnya lebih buruk, yaitu pada pemphigus vulgaris. Sebaliknya pada bulos pemphigoid dia Nikolsky sign-nya negatif dan juga prognosisnya bervariasi tergantung dari simptomatisnya. Terus dikasih obat apa Kak? Nah, ini kita bisa berikan tata laksananya. Kalau semisal belum parah bisa topikal dulu, dikasih kortikosteroid topikal.
Kalau semisal dia gagal dengan topikal atau udah ada gejala yang hebat pada sistemik, kita bisa berikan kortikosteroid sistemik dimulai dari dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari. Lanjut, kita ke hiperpigmentasi. Ada macam-macam nih, ada melasma, ada lentigo, ada freckles. Kita mulai dari melasma dulu ya. Nah, nama lainnya adalah kloasma. Jadi etiologinya adalah UV. Jadi etiologinya adalah sinar UV, hormon, obat, herediter, ras, bisa juga idiopatik. Nah, predileksinya biasanya pada sentrofasial, malar, dan mandibular. Nah, ini nih. Makanya ada di pipi, kanan kiri kadang, atau bahkan sampai di bawah dagu, sampai di dahi. Gitu. Biasanya dia tampak makula coklat, muda atau tua. Batasnya tegas. Nah, ini kan tegas nih. Dari sini ke sini nih kelihatan batasnya tegas. Ukurannya tuh irregular biasanya dan juga simetris. Jadi kalau ada di kanan, dia juga ada di pipi sebelah kiri. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan lampu Wood sama histo PA. Kemudian untuk lentigo sama, dia masih disebabkan oleh sinar UV atau bertambahnya melanosit. Nah, ini kan juga berhubungan dengan sinar UV. Predileksinya masih sama, dia di sentrofasial atau bisa juga generalisata atau di periorofisial. Biasanya ia tampak makula coklat warna kehitaman, bula oval dan tidak teratur. Nah, ini bentuknya oval ya. Pemeriksaannya bisa kita lakukan histo PA. Kemudian ada yang namanya freckles, dia disebabkan oleh sinar UV. Dia juga bersifat autosomal dominan dan paling sering pada orang yang kulitnya putih. Predileksinya pada wajah, dada, dan bagian-bagian yang sering terpapar UV. Tampak biasanya makula coklat terang nih pada orang yang seringnya kulit putih. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan histo PA. Nah, untuk ketiganya, baik melasma, lentigo, freckles, kita berikan terapi. Nah, untuk profilaksisnya, berikan tabir surya, atau sunscreen, atau sunblock. Hentikan faktor penyebab. Misal, kalau ternyata bukan karena sunscreen, ya udah ternyata nih orang konsumsi obat-obatan KB, ya udah berarti kita hentikan itu faktor penyebabnya. Kalau dia paparan sinar matahari, berarti wajib pakai sunscreen. Topikalnya bisa kita berikan hidroquinon 2-5%, asam retinoid, asam azalea, dan juga asam glikolat. Sistemiknya bisa kita berikan asam ascorbat, vitamin C, dan juga glutathione. Untuk pemeriksaan khususnya bisa dilakukan chemical peeling, sama juga laser, walaupun harganya agak mahal ya. Jadi yang paling penting memang menggunakan tabir surya sebagai profilaksis dari penyakit-penyakit hiperpigmentasi. Oke, ini sering banget nih biasanya kita lihat hiperpigmentasi pasca inflamasi. Ini biasanya terjadi hipermelanosis di daerah epidermis atau dermis setelah kondisi inflamasi, misal habis luka, pasca tinea, pasca dermatitis atopik, pasca setelah kita sembuh dari acne, pasca ekstraksi komedo, pasca laser wajah, itu kan inflamasi tuh. Nah, biasanya setelah sembuh akan terjadi hiperpigmentasi. Farmakologinya bisa kita berikan hidroquinon sebagai terapi utama. Dia berfungsi sebagai konversi dihidroksifenilalanin atau DOPA untuk menghambat melanin itu sendiri. Untuk non-farmakologinya tentu saja kita berikan tabir surya SPF minimal 30 serta menghindari paparan sinar matahari secara langsung karena efek sinar UV merupakan faktor penting penyebab hiperpigmentasi. Nah, kok bisa terjadi sih sebenarnya ketika kita mengalami inflamasi, contoh taruhlah kita pasca laser wajah, pasca ekstraksi komedo. Nah, hal-hal yang memancing inflamasi ini bakal memancing faktor-faktor seperti leukotrin, prostaglandin, tromboksan, IL-1, IL-6, TNF-alfa. Nah, leukotrin, prostaglandin, dan tromboksan itu akan meningkatkan proliferasi melanosit. Sedangkan IL-1, IL-6, dan TNF-alfa akan membantu sintesis melanin sehingga transfer dari melanin ke keratinosit itu akan meningkat. Gitu. Baik itu efek dari yang sebelah sini maupun yang sebelah sini, ia akan meningkatkan deposit melanin. Sehingga efeknya pada epidermis akan terjadi pigmentasi coklat kehitaman. Dan pada dermis akan terjadi melanofag sehingga terjadi pigmentasi abu kebiruan. Oke, kita lanjut ke keratosis seboroid.
Ini adalah bentuknya papul hiperpigmentasi yang multiple. Batasnya tegas, umumnya pada orang dewasa yang berusia lebih tua. Biasanya kita lihat nih, di simbah-simbah atau nenek-nenek kita kan sering nih kita lihat hiperpigmentasi kayak gini. Nah, itu adalah keratosis seboroid. Tata laksananya apa? Tentu saja kita harus berikan tabir surya. Hentikan faktor penyebab. Misal tadi karena KB atau obat-obatan ya di stop. Kalau dia karena murni paparan sinar matahari, ya udah berarti cukup tabir surya. Topikal bisa kita berikan hidroquinon 2-5%, asam retinoat 0,05% krim atau gel, bisa juga asam azalea 2% krim. Bisa juga asam glikolat 8-15% krim, gel atau lotion. Lanjut ke bagian nefus. Nah, nefus itu apa sih? Dia adalah lesi kulit yang melanositik. Nefus ini adalah lesi kulit melanositik yang jinak. Dia merupakan neoplasma tumor jinak dan juga hiperplasia dari melanosit. Nah, jenisnya ada beberapa nih. Ada nefus furococcus, nefus flammeus, dan juga nefus melanositik. Untuk nefus furococcus, dia adalah tumor epidermal dengan hiperkeratosis dari keratinosit dan juga permukaan verukosa. Manifestasi klinisnya adalah papul verukosus yang terlokalisasi atau diffuse, rapat, sewarna kulit, dia kecoklatan dan dapat menyatu membentuk plak papilomatosa yang berbentuk tegas. Nah, ini kan papul-papul kecil dia membentuk menjadi plak papilomatosa. Nih batasnya juga tegas. Pemeriksaannya bisa kita lakukan histopatologi, nanti akan tampak akantosis, papilomatosis, hiperkeratosis, serta elongasi dari red ridge. Tata laksananya apa? Bisa kita berikan secara topikal, contoh podofilin, tretinoin, atau dibedah aja langsung di laser atau eksisi. Untuk nefus flammeus, dia itu adalah malformasi cutaneous vesicula yang melibatkan post-capillary venule. Oke, kita lanjut ke nefus. Nefus ini apa sih? Dia adalah lesi kulit melanositik. Dia salah satu neoplasma tumor yang jinak dan juga hiperplasia dari melanosit. Jenisnya ada beberapa nih, ada nefus verrucoccus, ada nefus flammeus, ada juga nefus melanositik. Untuk nefus verrucoccus, dia adalah tumor epidermal dari keratinosit dan permukaan verrucosa. Bentuknya sesuai namanya, dia adalah papul verrucosus yang terlokalisasi secara diffuse ataupun rapat. Nah, biasanya dia sewarna kulit agak kecoklatan dan dapat menyatu membentuk plak papilomatosa yang berbatas tegas. Bisa kita lihat di sini ya, ada papul-papul kecil, dia membentuk menjadi satu sehingga menjadi plak papilomatosa. Batasnya juga tegas. Pemeriksaannya bisa kita lakukan histopatologi. Tampak sel-sel akantosis, papilomatosis, dan juga hiperkeratosis, serta elongasi dari red ridge. Tata laksananya apa? Bisa kita berikan podofilin, tretinoin, atau bisa kita bedah laser ataupun eksisi. Untuk nefus flames, dia adalah malformasi cutaneous vesicule yang melibatkan post-capillary venule. Nah, dia bentuknya makula eritematosa atau dia kebiruan. Tepinya irregular, munculnya sejak lahir dan tidak pernah hilang secara spontan. Histopatologinya akan tampak telangiectasia, kemudian dilatasi kapiler pada lapisan dermis superficial hingga subkutan. Nah, tata laksananya bisa kita berikan bedah laser pulse dry. Kemudian untuk nefus melanositik, ini adalah neoplasma neomelanositik yang berkembang pada waktu anak-anak atau dewasa muda. Bentuknya makula atau papul, bisa berbentuk kubah atau dome shape, atau bahkan bertangkai atau pedunculated, atau atasnya flat top, atau atas datar maksudnya. Nah, pemeriksaannya kita lakukan dermoskopi, polanya tampak retikular, pigment network regular, kemudian globular, dan juga homogen. Tata laksananya bisa kita lakukan bedah pisau, laser, atau listrik. Oke, sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu. Kita bahas bareng-bareng ya. Diagnosis pasien tersebut adalah pasien wanita 52 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kulitnya tampak menghitam pada sekitar pipi. Keluhan sudah dirasakan sejak lama, namun pasien khawatir karena warna kulitnya terlalu kontras, sehingga sulit memilih produk tata rias yang sesuai warna kulitnya.
Ibu tersebut kesehariannya bekerja sebagai kurir susu keliling, menggunakan sepeda motor dan sering terpapar sinar matahari. Hasil pemeriksaan menunjukkan makula hiperpigmentasi, batas tegas, simetris di sentrofasial. Nah, kira-kira apa ya ini? Iya, jadi jawabannya adalah melasma. Kuncinya adalah kulitnya tampak menghitam di sekitar pipi. Dan dia ada riwayat bekerja menggunakan sepeda motor dan sering terpapar sinar matahari. Kemungkinan ibu ini tidak menggunakan sunscreen. Dan pada hasil pemeriksaan menunjukkan makula hiperpigmentasi yang batasnya tegas dan simetris. Ini sangat khas pada penyakit melasma. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmates. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.